ini dibayar. Oleh siapa? Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Guys, ini fraksi korup teman-teman dibiayai asing hingga puluhan miliar. Wah, ini hebat banget teman-teman. Ya teman-teman, IMF dan juga World Bank disebut-sebut menjadi dalang isu kerusuhan bulan Agustus, bahkan memberikan anggaran tak terbatas untuk fraksi korup demi membiayai kerusuhan di Indonesia. Nah teman-teman, punya usut, ternyata memang asing ini gak mau Indonesia itu jadi negara maju. Bahkan kemarin ketika Pak Purbaya menolak teman-teman pinjaman maksa dari IMF, itu para leader-leader IMF marah-marah teman-teman. Di belakang layar mereka bahkan mengancam bakal menjatuhkan Indonesia. Ya teman-teman, ini pernah terjadi ketika era 98 ketika IMF teman-teman masuk ke Indonesia memberikan pinjaman besar kepada Pak Harto. Ya ternyata untuk menggulingkan pemerintahan saat itu. Nah Pak Prabowo pun membaca hal ini. Pak Purbaya juga sudah sangat tahu bahwa IMF itu tidak pintar-pintar banget. Mereka sengaja teman-teman ingin ya menjatuhkan pemerintahan kita, membuat Indonesia tidak stabil, dan tujuannya apa? Agar pemimpin selanjutnya yang menggantikan Pak Prabowo bisa diatur. Tujuannya teman-teman ya biar negara asal IMF ya AS itu bisa menguasai lebih banyak sumber daya alam Indonesia. Nah ini para fraksi-fraksi korup teman-teman ternyata dibiayai asing untuk membuat kerusuhan. Ini sendiri teman-teman disampaikan oleh Pak Prabowo, bukan saya yang menyampaikan. Jadi hari ini teman-teman kita bakal membuka ya rahasia besar asing IMF, World Bank ya di balik layar di tengah isu kerusuhan bulan Agustus. Wah, jadi cocok banget. Ini sudah sangat tepat Pak Prabowo mengusir IMF ya. Pak Prabowo tak mau berhubungan lagi dengan IMF. Ini sangat tepat. Oke deh, biar lebih lengkap mending langsung ya kita simak video berikut ini. Waktu Michelle Kamdesu turun dari IMF tahun 99 itu bulan November, dalam pidatonya dia mengatakan gini, we created the conditions that obliged Presiden Soeharto to leave his job. Kalaulah Indonesia ketika itu menerapkan currency board system, mungkin ekonomi Indonesia akan selamat. Tapi begitu juga Pak Harto mungkin akan selamat. Di tahun 90-an, Indonesia itu sudah disebut oleh Bank Dunia sebagai East Asian Miracle. Suatu miracle di Asia Timur. Karena pertumbuhan kita tuh stabil, konstan, 6, 7, 8%. Dan ketika itu kalau kita lihat, kita sudah nyaris atau hampir lepas landas. Kita udah bisa bikin pesawat sendiri, tahun 95 kalau nggak salah, N250 bisa terbang. Waktu itu banyak yang meragukan. Kemudian industri kita berjalan dengan baik, semua berjalan dengan baik, bahkan kita udah swasembada pangan tahun 1984 waktu itu. Nah, tentu kalau kita menjadi negara yang besar, negara yang maju, ada juga dong yang terganggu. Ini kan kalau kita pendekatannya geopolitik. Nah, kita lihat krisis ekonomi, kan Pak Harto itu tidak bisa dilepaskan turunnya itu dalam suasana krisis ekonomi. Diawali dengan krisis moneter yang dimulai di Thailand tanggal 2 Juli tahun 97, saya masih ingat tuh. 2 Juli tahun 97 ada krisis di Thailand. Itu krisis karena utang swasta yang diinvestasikan untuk jangka panjang jatuh tempo, mereka bangkrut, terjadi krisis moneter, menular, contagious ke Indonesia, menular ke Korea dan juga ke wilayah yang lain. Kemudian terjadi krisis moneter dulu.
yaitu depresiasi rupiah. Waktu itu rupiah kalau nggak salah $1 2.200 sekian, terus naik, nah meningkat terus sampai akhir Desember tuh udah di kisaran 6.000, 7.000, 97. Nah di saat-saat itu kita mengundang IMF. Nah IMF itu diundang pada bulan Oktober, 31 Oktober tahun 97. Kemudian dia langsung membuat satu intervensi kebijakan, yaitu apa? Melikuidasi bank. 16 bank waktu itu dilikuidasi. Maka terjadilah rush. Nah, oleh para ekonom-ekonom Amerika sendiri waktu itu, ekonom-ekonom dunia, itu dianggap seperti menyiram bensin di tengah api. Krisisnya adalah krisis moneter, depresiasi rupiah, kok banknya yang dilikuidasi? Akhirnya krisisnya berlanjut. Kemudian ada letter of intent yang kedua dengan IMF yang mensyaratkan berbagai restrukturisasi yang luar biasa kepada ekonomi kita. Intinya mau membuat ekonomi kita ini semakin liberal. Jadi policy apa ini? Itu saya masih ingat tuh 15 Januari tahun 98 ketika Pak Harto menandatangani dan Michel Kamdesu sedekap gitu kan. Itu epic tuh foto itu tuh. Ya kan, itu sangat epic tuh. Tapi kemudian setelah penandatanganan itu yang harusnya menimbulkan kepercayaan pasar, malah kemudian rupiah makin nyungset di atas 15.000, 17.000 kalau nggak salah sampai 17 atau 18.000 pada waktu itu. Kemudian akhirnya Pak Harto menggagas IMF Plus. IMF Plus ini plusnya itu adalah rupiah harus di-peg, harus ditetapkan menjadi dikasih batas atasnya. Batasnya misalnya nggak boleh lagi floating. Nah, dalam kemarin itu waktu itu kan sebenarnya tadinya manage floating kemudian dibebaskan jadi hancur. Nah, ada pegging gitu. Seperti ringgit Malaysia kalau nggak salah pakai pegging. Kemudian ringgit Malaysia melakukan itu karena mungkin dia melihat kasus di Indonesia. Nah, dengan itu ya Pak Harto banyak dapat tekanan dari dalam, dari beberapa penasehatnya dan juga dari luar. Kemudian kalau kita lihat pada waktu itu IMF ini menjanjikan dana yang besar untuk menanggulangi, tapi sebenarnya tidak terlalu terrealisasi. Nah, kalau kita lihat Asian Wall Street Journal setahun kemudian di dalam editorialnya pernah mengatakan, kan Pak Harto itu punya resep. Waktu itu penasehatnya datang Steve Hanke namanya dengan currency board system. Jadi supaya di-peg ini dolar ini, dan butuh reserve besar untuk mem-peg. Teorinya itu, kan? Butuh gitu ya. Nah, tapi nggak boleh dilakukan oleh IMF dan juga yang lain-lain karena katanya ekonomi akan hancur. Tapi Asian Wall Street Journal menulis di editorialnya, saya masih ingat, kalaulah Indonesia ketika itu menerapkan currency board system, mungkin ekonomi Indonesia akan selamat. Tapi begitu juga Pak Harto mungkin akan selamat. Jadi ada satu conditions. Nah, makanya waktu Michel Kamdesu turun dari IMF tahun 99 itu bulan November, dalam pidatonya dia mengatakan gini, we created the conditions that oblige Presiden Soeharto to leave his job. Jadi kami menciptakan satu kondisi agar Soeharto turun. Gitu. Jadi fakta mana yang mengatakan tidak ada campur tangan IMF? Dan itu kalau kita baca bukunya seorang wartawan Paul Bluestein dalam The Chastening, percakapan-percakapan ketika itu luar biasa. Dan memang terkenal IMF ini memberikan advice yang seringkali tidak murni. Ini dibayar oleh siapa? Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap
siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah. Sebelumnya, IMF mengimbau Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap atas kebijakan pembatasan ekspor nikel serta tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. Namun, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan IMF menerapkan standar ganda terkait kebijakan larangan ekspor komoditas yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dana Moneter Internasional atau IMF mengimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap atas kebijakan pembatasan ekspor nikel serta tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. Hal ini berdasarkan dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article 4 Consultation with Indonesia yang memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia. Dalam dokumen tersebut, IMF menyebut kebijakan harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut dan juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain. IMF juga memberikan catatan soal ambisi Indonesia untuk menaikkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi langsung dari luar negeri, dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun perlu didasari pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak negatif lintas batas. Kemudian, menurut IMF, Indonesia perlu mempertimbangkan mengenai larangan ekspor komoditas. Ya guys, sudah kita simak ya informasinya. Ini para pakar tadi juga sudah berkomentar. Bahkan teman-teman, ini Presiden Prabowo juga sudah angkat bicara terkait dalang kerusuhan yang mungkin sering terjadi di Indonesia. Ya usut punya usut, asing bermain teman-teman, karena ya para fraksi korup itu nggak punya anggaran kalau misalnya nggak dibiayai oleh asing untuk membuat kerusuhan. Dan ya anggaran kerusuhan itu saya yakin pasti sangat besar teman-teman, yang mereka menjual kehormatannya teman-teman demi dolar AS. Wah, memang sangat hina teman-teman, ini para pengkhianat negara ini ya. Gimana menurut kalian teman-teman? Setuju nggak dengan pidato Pak Prabowo tadi, di mana ya para koruptor-koruptor inilah dalang kerusuhan di Indonesia? Coba deh bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.